Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jal memberkahi apa-apa yang telah diberikan kepada kita, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, memberkahi kita, memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa istiqamah di atas Islam, di atas sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman, hingga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita kemudian. Salat dan taslim semoga selalu tersampaikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedia larangan. Dan insyaallah kita akan masuk pada pembahasan meninggalkan haji bagi yang mampu. Nah, kalau kita berbicara tentang haji, jemaah sekalian, kita tahu bahwa haji ini merupakan di antara rukun Islam. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bunyal Islamu ala khams syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakat hajjil bair wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, atas 5 pilar. Syahadat, ya, wa iqamis shalah, kemudian mendirikan salat, wa ita'iz zakat, membayar zakat, haji, dan membayar puasa di bulan Ramadan. Nah, jadi keislaman seseorang itu belum sempurna apabila dia belum menjalankan 5 hal ini. Pertama, dia harus mentauhidkan Allah. Setelah dia mentauhidkan Allah, dia Islam, kemudian melaksanakan salat, mendirikan salat, ya. Nah, dan bagi orang yang meninggalkan salat, tentu ada ancaman, ya, yaitu dia berada di pintu kekafiran. Ya, kata Nabi SAW, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salat. Yang membedakan seorang muslim ya dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Maka ini bahaya bagi orang yang meninggalkan salat karena dia berada di pintu kekafiran. Nah, kemudian membayar zakat, ya, haji, dan kemudian Ramadan. Dan ini puasa pada bulan Ramadan. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yaitu meninggalkan haji bagi yang mampu. Nah, setelah kita mengetahui bahwa menunaikan haji merupakan di antara salah satu rukun Islam, ya, maka penting kiranya kita untuk mengetahui, ya, hukum-hukumnya yang berkaitan dengan masalah haji, terutama bagi orang yang sudah mampu haji tapi dia kemudian melalaikan, bahkan meninggalkan, bahkan kalau yang ada mengingkari haji namanya, maka ini lebih parah. Nah, jadi di dalam syariat kita, ya, haji itu diwajibkan tapi disyaratkan bagi yang mampu. Haji itu diwajibkan tapi disyaratkan bagi yang mampu. Nah, jadi adalah dosa besar apabila seseorang yang mampu untuk melaksanakan haji, yang dinilai mampu tentunya melaksanakan haji, tapi ia meninggalkannya. Maka ya, ini luar biasa sekali, dosa-dosa besar sekali, ya. Kenapa? Karena dia meninggalkan, ya, di antara salah satu rukun Islam yang dimana Islam dibangun di atasnya begitu. Dia sudah
wajib begitu, ya, tapi dia tidak tunaikan itu, ya, maka dia jatuh dalam dosa besar dalam masalah ini. Nah, di antara dalil pensyariatan haji itu disebutkan dalam Ali Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta ini. Ini Ali Imran ayat 97. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya, menukilkan dari Ibnu Abbas, dari Mujahid dan lainnya tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini, Ali Imran ayat 97 ini, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya yang tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta ini. Yaitu barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya ia telah kafir dan Allah tidak memerlukannya. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, jadi ayat ini merupakan dalil wajibnya haji. Ya, wajibnya haji bagi yang mampu. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan perintah, ya, yang berarti wajib, hukum asalnya wajib. Hukum asal perintah adalah wajib, ya. Dan kewajiban ini Allah Azza wa Jalla kuatkan lagi pada akhir ayat. Apa kata Allah? Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Yaitu barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, kata Allah, maka Allah itu tidak, ya, maka Allah itu maha kaya dan tidak memerlukan apa? Apapun dari alam semesta ini. Nah, maka sangat disayangkan dan memprihatinkan bagi orang yang muslim, tentunya ya, muslim, dia memiliki kemampuan, fisiknya masih kuat, hartanya berlimpah, ya, intinya dia mampu lah, kalau dinilai secara finansial dia mampu haji dan dia fisiknya kuat tapi dia tidak tunaikan kewajiban haji, maka ini rugi besar. Ada juga sebagian lagi kaum muslimin yang menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan hartanya untuk keliling dunia. Kemana saja, ke Eropa, ke Amerika, liburan begitu, ke Jepang, ke Korea, mereka liburan. Tapi mereka tidak pernah menunaikan ibadah haji. Ya banyak alasan mereka, iman belum kuat lah begitu, atau psikologinya belum mampu, itu alasan saja. Dan ingat, ketika seseorang itu mampu secara finansial dan secara fisik, maka dia dikenakan wajib haji. Karena haji ini dikenakan wajib hukumnya bagi yang mampu. Ya, rincian mampu ini nanti akan kita jelaskan di belakang nanti, insya Allah. Jadi haji ini jemaah sekalian, ya, hukumnya adalah wajib satu kali seumur hidup bagi yang mampu. Adapun haji yang kedua dan seterusnya itu dihukumi sunnah. Ya, maka tadi Anda tegaskan lagi sangat memprihatinkan, orang yang memiliki kemampuan secara harta. Ya, kita usahakan dari sekarang begitu. Ya, kita tabung uang kita sedikit demi sedikit. Untuk apa? Untuk persiapan haji. Ya. Meskipun kalau kita pikir mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya. Tentu kita iringi dengan ikhtiar, yang kita tabung sedikit demi sedikit, kita sisihkan, ya. Dan kita saksikan di banyak di media-media, orang yang secara finansial itu nggak mampu, tapi dia istiqomah, konsisten tuh, hasil usahanya dia tabung sedikit demi sedikit, dia tabung sedikit demi sedikit. Akhirnya pada saatnya Allah hantarkan mereka, Allah panggil mereka untuk menunaikan ibadah haji.
Intinya kita ya, kalau ada keinginan, maka kekurangan secara finansial ini bisa banyak solusinya begitu. Banyak solusi, ya. Maka luar biasa sekali bagi orang yang mampu, kemudian Allah mudahkan dia untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi rugi bagi orang yang mampu, tapi dia menahan dirinya untuk tidak melaksanakan ibadah-ibadah haji. Ya. Maka ini patut dicamkan bagi orang yang senantiasa traveling, ya, ke luar negeri, kemana, begitu. Dia habiskan uang, waktunya, tenaganya untuk traveling, tapi dia mengabaikan wajibnya haji, sedangkan secara hukum dia sudah dikenakan wajib haji. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ajilul khuruji ila Makkah, fa inna ahadakum la yadri ma ya'rudu lahu min maradin aw hajah. Kata Nabi, bersegeralah keluar menuju Makkah untuk berhaji. Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak tahu kapan datangnya penyakit dan kebutuhan lain. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan lainnya. Dan ini hadisnya sahih. Ya. Jadi, kalau kita memang sudah memiliki kemampuan, maka disegerakan. Ya. Karena kata Nabi SAW, kita tidak tahu nih, kapan datangnya penyakit atau kapan datangnya kebutuhan lain. Jadi ketika secara fisik dan secara finansial kita sudah mumpuni untuk melaksanakan haji, maka segerakan itu. Maka disegerakan. Ya. Dan Anda tegaskan sekali lagi bahwa ya, haji ini wajib dilakukan sekali seumur hidup. Ya, wajib dilakukan sekali seumur hidup. Adapun haji yang kedua dan ketiga seterusnya itu hukumnya sunnah. Teman-teman yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang menunda-nunda haji, bahkan sampai 5 tahun berturut-turut, padahal dia sudah mampu nih, ya. Maka kata Nabi SAW, orang ini jauh dari kebaikan. Ya, Anda tegaskan sekali lagi, orang yang menunda-nunda haji sampai 5 tahun, padahal dia ini sudah dihukumi wajib untuk melaksanakan haji, maka dia dihukumi ya jauh dari kebaikan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Yaqulullahu Azza wa Jalla, Inna abdan ashahtu jismahu wa awsa'tu alaihi fil ma'isyati ta'ti alaihi khamsatu a'wamin lam yafid ilayya la mahrumu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi ini, ya, sesungguhnya seorang hamba yang telah aku anugerahkan kesehatan badan, kata Allah, aku luaskan penghidupannya. Jadi Allah mudahkan rezekinya begitu. Telah lewat padanya 5 tahun, namun dia tidak mendatangiku atau tidak melaksanakan haji, maka dia benar-benar dijauhkan dari kebaikan. Ya, jadi ini adalah peringatan dan perlu untuk dicamkan bagi setiap insan kaum muslimin, siapapun yang sudah mampu secara finansial, yang mampu secara fisik, apabila dia menunda-nundanya sampai 5 tahun berturut-turut, maka kata Nabi SAW, ya, dalam firman Allah dalam hadis qudsi, dia dijauhkan dari kebaikan. Ya, maka ini luar biasa sekali. Ini bukan sesuatu yang remeh-temeh begitu. Ya. Maka kita lihat di zaman ini, ya, orang menghamburkan uang, menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, ada yang digunakan untuk liburan. Nah, ini lagi panas-panasnya konser. Ya, ada konser yang minimal 800 sampai 900 ribu itu untuk tiket yang paling murah. Ya, dan yang paling mahal itu yang sampai belasan juta. Seingat Anda 13 jutaan lah, 11 sampai 13 jutaan. Nah, orang rela mengeluarkan itu. Ya, orang rela untuk mengeluarkan itu, padahal itu tahu itu ya maksiat itu. Menghadiri konser musik kan haram. Menghadiri konser, belum lagi ikhtilatnya.
Orang rela itu. Ya. Sedangkan Allah Azza wa Jalla mengingatkan wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya. Kita dilarang untuk menghambur-hamburkan harta, memanfaatkan harta untuk sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Mubazir. Inna mubadzirina kanu ikhwana syayatin, karena orang yang mubazir, yang menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak manfaat, itu temannya syaitan. Ya, para ulama tafsir menyebutkan, ya, di antara salah satu hal yang terhitung menghambur-hamburkan harta atau mubazir adalah mengeluarkan harta itu untuk perkara maksiat. Sedangkan kita tahu menghadiri konser dan semacamnya itu menghadiri atau perkumpulan maksiat itu. Ya. Makanya ini adalah peringatan bagi setiap kaum muslimin untuk berhati-hati dalam mengeluarkan harta. Jadi mubazir ini bukan hanya sekedar buang makanan, begitu tidak. Mengeluarkan harta untuk maksiat itu termasuk mubazir. Nah, ini perlu dicamkan ya. Ya. Maka seorang muslim ya, jangan pernah dia menghamburkan hartanya untuk sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Menghadiri konser lah. Lebih baik dia tabung, baik untuk kurban kah, untuk persiapkan haji kah, untuk umroh kah. Dia sedekahkan kah, itu persiapkan untuk yang lebih bermanfaat begitu. Ya. Daripada menghamburkan uang, ya, nonton konser dan semacamnya, yang dengan itu kemudian mereka kemudian mengkampanyekan LGBT dan semacamnya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ini perlu dicamkan untuk setiap kaum muslimin. Baik, jami'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji sekali seumur hidup. Ya. Ini diterangkan dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Bahwa Nabi SAW ini pernah berkhutbah di tengah-tengah kami, kata Abu Hurairah. Lalu Nabi SAW bersabda, Ayuhan nasu qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Ya, wahai sekalian manusia, kata Rasul, Allah telah mewajibkan haji bagi kalian, maka berhaji. Ya. Faqala rajulun kulla amin ya Rasulullah fasakata hatta faqalaha thalatha. Faqala Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum." Ya, jadi ada seorang bertanya tadi, wahai sekalian manusia. Rasul SAW mengatakan, wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji bagi kalian, maka berhajilah. Lalu seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah setiap tahun? Lalu Rasulullah SAW diam. Orang ini bertanya kepada Rasul sampai 3 kali. Apa kata Nabi SAW? Ya, lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum. Kalau aku mengatakan iya wajib setiap tahun, ya, maka tentu haji itu akan menjadi wajib dan kamu tidak akan mampu. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Maka ini adalah di antara sesuatu dalil yang menunjukkan bahwasanya haji itu wajib sekali seumur hidup dan selebihnya itu adalah sunnah. Dan haji adalah perkara yang maklum di kalangan kaum muslimin akan wajib. Jadi orang yang tidak mengetahui bahwa haji itu wajib, maka aneh begitu. Apalagi kalau sampai dia mengingkari kewajiban, maka jatuhnya kafir. Dia mengatakan misalnya, haji enggak, mak. Haji itu cuma buang-buang uang begitu. Enggak wajib kok haji. Sehingga dia tidak melaksanakan haji dan dia mengingkari wajibnya, maka jatuhnya kafir. Tapi kalau misalnya dia tidak mengingkari wajibnya haji, tapi dia tidak melaksanakannya, menunda-nunda, maka dia dijauhkan dari kebaikan dan apa? Dia jatuh dalam dosa besar. Jadi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat tentang haji, Ali Imran ayat 97 itu tadi, ya, bahwa syarat wajibnya haji adalah mampu. Tadi dalam potongan ayatnya apa? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, syarat mampu haji, ya, di antaranya adalah mampu.
syarat wajibnya haji diantaranya adalah mampu. Ya, jadi syarat mampu ini harus ada di dalam haji. Kenapa? Karena haji ini kan berkaitan dengan masalah ibadah, ya berkaitan dengan masalah safar, perjalanan jauh, ya tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit gitu. Makanya syarat mampu ini dalam haji ini sebagaimana di dalam jihad. Jihad juga harus mampu gitu. Yang udah tua, yang masih anak-anak, ya udah jangan dulu begitu. Sebagaimana juga haji ini, ya. Sebagaimana juga dalam haji. Namun para ulama berselisih pendapat tentang yang dimaksud dengan mampu. Ya, para ulama berselisih pendapat yang dimaksud dengan mampu. Kapan seseorang dikatakan wajib untuk haji, ya, dan dikatakan mampu, ini para ulama berselisih pendapat. Jumhur ulama, ya, baik itu dari Hanafiyah, dari Syafi'iyah, dari Hambali, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mampu adalah mampu dalam bekal dan berkendaraan. Dan ini pendapat mayoritas ulama salaf. Ya. Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan hadis yang membicarakan tentang bekal dan perjalanan dalam masalah haji. Ya. Namun hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Ya. Namun jika dikumpulkan dari berbagai jalan, maka hadis ini bisa menjadi kuat. Bukan hadisnya, apa? Inti hadisnya bisa menjadi kuat gitu. Matannya bisa menjadi kuat gitu. Nah, hadis yang dimaksudkan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Anas radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ma as-sabil qal az-zadu warwahilah. Dari Anas, ia bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apa itu sabil atau mampu dalam haji? Lalu kata Nabi SAW apa? Mampu dalam bekal dan kendaraan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ya. Namun yang tepat hadis ini mursal. Dan Al-Imam At-Tirmidzi juga mengeluarkan hadis ini dari Ibnu Umar, tapi sanadnya dhaif. Nah, jadi yang pertama, jumhur ulama mengatakan yang dimaksud dengan mampu dalam haji, mampu adalah mampu di dalam bekal dan berkendaraan. Ya, bekal misalnya, dia mampu dari segi keuangan, berkendaraan dia mampu berjalan. Ya. Tapi yang Anda tahu, kalau bagi yang sudah tua, ya pemerintah kita sudah memberikan perhatian khusus, begitu akan diberikan pelayanan khusus. Sehingga kalau masalah berkendaraan ini bukan sesuatu yang menjadi halangan begitu bagi orang yang udah tua-tua, misalnya nggak mampu lagi jalan untuk menunaikan haji, ini bukan sesuatu lagi yang terhalang begitu. Ya. Dan pemerintah kita juga yang Anda lihat di media-media diberitakan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang sudah lanjut usia misalnya. Ya. Ya banyaklah begitu. Ketika kita meniatkan sebuah kebaikan, tentu banyak jalan yang bisa memudahkan kita untuk mewujudkannya tentu. Nah, jemaah sekalian, dalam tafsir Ibnu Jarir disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih menyebutkan bahwa syarat mampu haji ya yaitu jika seseorang sehat fisiknya dan punya harta untuk bekal dan perjalanannya tidak menyusahkan diri. Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa kemampuan itu dilihat dari bekal, ya. Ada yang mampu dilihat dari bekal dan mampu kendaraan. Sedangkan ia tidak mampu berjalan. Ada juga yang mampu dengan berjalan dengan kedua kakinya dan tidak berkendaraan. Ini pendapat dari Ibnu Zubair, dari Atta, dan jadi pilihan oleh Ibnu Jarir di dalam tafsirnya. Nah, jadi
Ketika seseorang itu mampu ya, mampunya bersifat umum ya, maka siapa saja yang mampu dengan hartanya, dengan fisiknya, maka dia masuk di dalam mampu secara umum. Ya, karena kita lihat ada di masyarakat kita ada orang yang mampu baik secara harta, secara fisik. Ada yang mampu secara harta tapi tidak mampu secara fisik. Ada yang mampu secara fisik tapi tidak mampu secara harta. Ya, maka ya setiap orang hendaknya mengusahakan bagaimana agar kewajiban ini bisa terlaksana tentunya. Dan Anda lihat ya, mungkin orang yang tidak mampu secara fisik, mungkin orang yang tidak mampu secara harta itu bisa ditolerir. Tapi kalau orang tidak mampu secara fisik, tapi mampu secara harta, ini bukan sesuatu yang mustahil untuk dia bisa melaksanakan. Dia, ya orang yang tidak mampu secara fisik misalnya perlu pelayanan khususnya dia bisa menggunakan private jet misalnya. Ya, dia bisa mendapatkan pelayanan khusus dari pemerintah. Intinya di zaman ini bukan sesuatu yang mustahil bagi orang yang kekurangan fisik untuk tidak melaksanakan haji begitu. Ya, bukan sesuatu yang mustahil tentunya. Dan dari dua pendapat ini, ya tentu pendapat terakhir yang lebih kuat insya Allah, ya, karena pendapat lebih tepat, ya, dilihat dari makna sabil yaitu berarti jalan, ya. Jadi siapa saja yang dimudahkan untuk mendapati jalan untuk berhaji tentunya, tidak ada penyakit, tidak ada mudarat di jalan, ya, atau musuh misalnya, dan secara perbekalan dia mampu, ya, maka dia sudah dikenakan wajib wajib haji, ya. Namun jika ada hal-hal yang menghalangi misalnya, maka tidak wajib haji. Jadi wajib haji itu dikenakan menurut pendapat jumhur yang pertama dia mampu secara bekal dan berkendaraan. Ya, mampu secara bekal dan kendaraan. Sedangkan yang kedua, ya dia mampunya umum, ya baik dia kendaraan, hartanya, fisiknya secara umum. Maka insya Allah pendapat yang terakhiran ini yang lebih kuat. Ya, wallahu alam bissawab. Ya, atau misalnya ada di sebuah negara yang tengah berkonflik begitu, tengah berkonflik. Tapi dia ingin pengen haji dan ketika dia di perjalanan ini beresiko tinggi misalnya diserang, maka wajibnya gugur karena ada sesuatu yang menghalanginya gitu. Ya. Atau misalnya di jalan itu sering terjadi pembegalan, ya. Maka kewajibannya bisa gugur. Ya. Jadi melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan haji. Bagi yang belum, semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang sudah, semoga hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belum, tentunya kita berusaha dari sekarang untuk menabung. Kalaupun tidak kesampaian kita, ya, semoga kita tetap mendapatkan pahala haji karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah Subhanahu wa taala yang tentu yang menetapkan takdir kita, ya. Dan semoga kita tetap mendapatkan pahala haji dari ikhtiar yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.